Hai guys, kembali lagi di YouTube channel Len Arios. Oke guys, di video kali ini saya akan membagikan tutorial komputer bicara. Tepatnya, di video ini saya akan menjelaskan fungsi tombol Ctrl A sampai Ctrl Z. Jadi ini termasuk shortcut atau tombol pintas ya, yang nantinya ini sangat berfungsi untuk memudahkan kita dalam mengerjakan sesuatu. Sebelum lanjut, ayo dong guys tekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasi ya, supaya kalian tidak ketinggalan dengan update terbaru dari video aku. Thanks guys. Oke guys, tidak perlu panjang kali lebar, kita mulai aja. Oke teman-teman, di sini saya sudah menyiapkan sebuah dokumen Microsoft Word. Sejarah komputer. Nah, ini nanti sebagai bahan untuk mencontohkan ketika saya menjelaskan fungsi Ctrl A sampai Z. Oke, langsung aja. Yang pertama adalah Ctrl A. Jadi, Ctrl A ini fungsinya adalah untuk memblok semua objek, baik itu tulisan, ataupun gambar, ataupun tabel. Saya contohkan, Select all. pembaca layar menyebutkan select all. Artinya semua objek sudah terseleksi. Berikutnya adalah Ctrl B. Ctrl B itu fungsinya untuk membuat tulisan cetak tebal. Di sini saya buat contoh. Sejarah komputer. Kalimat sejarah komputer akan saya buat cetak tebal. Nah, pertama kita blok dulu. Shift plus End. Sejarah komputer selected. Selanjutnya kita tekan Ctrl B. Bold on. Pembaca layar menyebutkan bold on. Artinya cetak tebalnya sudah aktif. Nah, misalkan kita akan menormalkan kembali, maka kita tekan kembali Ctrl B. Bold off. Pembaca layar kembali menyebutkan bold off. Seperti itu ya. Selanjutnya Ctrl C itu fungsinya untuk mengcopy tulisan. Sebelum mengcopy, maka untuk tulisannya kita blok dulu. Tadi di awal memblok, saya tekan Ctrl A. Select all. Setelah itu, untuk mengcopy atau menyalin, kita tekan Ctrl C. Copy. Oke, pembaca layar menyebutkan copy. Selanjutnya, Ctrl D. Ini fungsinya adalah untuk membuka kotak dialog font. Jadi, font itu fungsinya untuk mengedit tulisan. Syaratnya kita blok dulu tulisannya. Saya tekan Ctrl A. Select all. Kemudian kita tekan Ctrl D. Font dialog. Font edit alt plus F blank. Oke, langsung disebutkan font dialog. Di sini bisa kita edit, misalkan mulai jenis tulisan kita tekan tab. Tab. Font edit alt plus F blank. Contohnya untuk tulisan, maka kita bisa pilih Plus body. Plus T. Selection removed. Tahoma selected. Tahoma dan yang lainnya. Tempusan ITC. Tempusan ITC selected. Oke, seperti itu untuk Ctrl D. Saya escape dulu. Sejarah komputer. Selanjutnya Ctrl E itu fungsinya untuk mengatur posisi tulisan berada di tengah, center. Contohnya, judul tulisan ini sejarah komputer akan saya atur berada di tengah. Maka kita blok dulu. Saya tekan Shift plus End. Sejarah komputer selected. Oke, sejarah komputer terseleksi atau terblok, kemudian kita tekan Ctrl E. Center. Pembaca layar menyebutkan center. Seperti itu ya. Selanjutnya Ctrl F. Ctrl F itu find, fungsinya untuk mencari kata pada sebuah tulisan. Nah, di sini kita bisa langsung tekan Ctrl F. Saya tekan. Toolbar. 4 results. Oke, di sini karena sebelumnya saya sudah menggunakan Ctrl F, langsung sebutkan result atau hasil. Selanjutnya Ctrl G, ini fungsinya untuk mengarahkan kita pada halaman tertentu. Jadi Ctrl G itu go to page, itu artinya ya. Nah, di sini bisa kita langsung tekan Ctrl G. Tapi sebelumnya, misalkan untuk tulisan saya ini, dokumen ini ada berapa halaman, kita cek dulu. Saya tekan Ctrl N. CTRL plus End. Page 9 blank. Page 9. Artinya untuk tulisan ini ada 9 halaman. Sekarang saya mau masuk ke halaman 5. Maka kita tekan aja Ctrl G. Find and replace dialog. Find and replace dialog. Tab control. Go to tab selected alt plus G. Oke, kita tap lagi. Go to what list page. Tap lagi. Enter page number. Edit alt plus A blank. Enter page number. Nah, ini kita ketikkan di sini tadi, misalkan saya mau ke halaman 5. Saya tulis angka 5. 5.
Setelah itu kita tekan tab, Tab 5. Go to button Alt plus T. kita enter. Enter page number. Edit Alt plus. Sejarah komputer Word. Microsoft Word document edit multiline page 5 section 1 dengan bahasa rakitan. Bahasa rakitan adalah bahasa yang Oke, pembaca layar menyebutkan page 5. Seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya, Ctrl H ini fungsinya adalah untuk masuk ke menu replace. Replace itu artinya mengganti. Fungsinya untuk mengganti sebuah kata pada sebuah dokumen. Contohnya di sini untuk tulisan ini, sejarah komputer. sejarah komputer. Misalkan saya akan mengganti komputer dengan laptop, maka kita bisa tekan Ctrl H. Find and replace dialog. Find what? Edit Alt plus and selected sejarah komputer berawal dari Oke, find and replace dialog. Kita bisa langsung tekan delete. delete blank. Misalkan di sini tadi saya mau mengganti kata komputer, kita tuliskan komputer, O M P U T E R. kemudian kita tekan tab, Tab komputer. Replace with edit Alt plus blank. replace with, artinya kita ganti kata komputer dengan, misalkan saya tulis laptop. A P T O P. Setelah itu kita tekan tab, Tab laptop. More greater button Alt plus M. tab lagi, Replace button Alt plus R. replace ini artinya kalau kita enter maka yang digantikan hanya satu kata saja. Kalau kita tekan tab lagi, Tab replace all button Alt plus A. replace all artinya setiap kata komputer pada tulisan ini akan diganti dengan laptop. Oke, kita tekan enter, Microsoft Word dialog. Oke button. kita enter. Find and replace dialog. Sejarah komputer Word. Sejarah laptop. Oke, sudah berganti ya sejarah laptop. Nah, seperti itu. Saya tekan Ctrl Z dulu. Undo. Selanjutnya Ctrl E. Ini fungsinya adalah untuk membuat tulisan cetak miring, italic. Nah, misalkan di sini Sejarah komputer. sejarah komputer akan saya buat cetak miring, saya blok dulu. Shift plus End. Sejarah komputer selected. Setelah itu kita tekan Ctrl E. Italic tone. Italic artinya untuk cetak miringnya aktif. Misalkan kita akan menonaktifkan, maka kita tekan lagi Ctrl I. Italic off. Italic off. Seperti itu ya. Selanjutnya Ctrl J. Ctrl J itu fungsinya adalah mengatur tulisan rata kiri kanan. Nah, sebelum kita tekan Ctrl J, maka kita blok dulu tulisannya. Saya tekan Ctrl A. Select all. Setelah itu kita tekan Ctrl J. Justified. Justified. Itu artinya tulisan ini sudah rata kiri kanan. Selanjutnya Ctrl K, ini fungsinya untuk memunculkan menu hyperlink. Nah, misalkan di sini untuk tulisan ini Sejarah komputer. sejarah komputer. Misalkan komputer, Komputer selected. saya akan membuat hyperlinknya, maka kita bisa tekan Ctrl K. Insert hyperlink dialog. Address edit Alt plus A blank. Nah, disebutkan insert hyperlink. Nah, di sini kita bisa menuliskan nama situs web. Contohnya di sini saya tulis. www.google.com selected. Setelah itu kita tap aja. Tab com. Text to display. Edit. Sampai ketemu oke. Tab screen folder tree. Tab bookmark. Tab target frame. Tab oke button. Tab cancel button. Shift plus tab oke button. Kita tekan oke button. Nah, di sini saya cancel aja. Tab cancel button. Enter. Sejarah komputer. Oke, seperti itu ya tadi untuk Ctrl K. Selanjutnya Ctrl L. Ini fungsinya untuk mengatur tulisan menjadi rata kiri. Jadi L itu singkatan dari left. Nah, contohnya di sini saya akan membuat tulisan ini rata kiri, maka pertama kita blok dulu. Select all. Setelah itu kita tekan Ctrl L. Left alignment. Left alignment. Artinya sekarang tulisan ini sudah rata kiri. Selanjutnya Ctrl M, fungsinya adalah untuk menggeser indentasi. Atau tepatnya Ctrl M ini fungsinya untuk menggeser first line dan juga hanging indent. Nah, misalkan sini kita masuk ke paragraf 1. Sejarah komputer berawal home S. Sejarah komputer, saya blok dulu. Sejarah komputer berawal dari abad ke-9. Setelah itu saya tekan Ctrl M. 3.81 cm. Di sini pembaca layar menyebutkan 3,81. Saya tekan lagi Ctrl M. 5.08 cm. Nah, jadi di sini artinya first line-nya itu berubah dari posisi awalnya atau normal. Jadi saya tekan Ctrl M, 6.35 cm. maka angkanya akan terus berubah. Seperti itu ya. Oke, saya kembalikan lagi. Undo. Home S. Akan saya periksa di sini untuk
first line-nya. NVDA plus delete 2.54 cm from left edge of page 2.54 cm. Oke, 2,54 cm seperti itu ya. Nah, itu untuk Ctrl M. Selanjutnya Ctrl N, ini fungsinya untuk membuat dokumen baru. N artinya new. Jadi kita bisa langsung tekan Ctrl N. Document 3 compatibility mode Word. Microsoft Word document edit. Oke, di sini pembaca layar menyebutkan dokumen 3, dokumen baru. Seperti itu ya. Selanjutnya Ctrl O, ini fungsinya untuk membuka file atau data. O itu singkatan dari open. Nah, misalkan di sini saya contohkan, saya tekan Ctrl O. File list. Open Alt F O. Jadi langsung disebutkan ya, file list, daftar file. Oke, saya escape dulu. Escape. Selanjutnya Ctrl P, ini fungsinya adalah untuk masuk ke menu print. Jadi misalkan kita akan memprint dokumen yang sudah kita kerjakan, kita bisa langsung tekan Ctrl P. Print browsing, print button Alt F P P1. Oke, seperti itu ya. Saya escape lagi. Escape. Selanjutnya Ctrl key, ini fungsinya untuk menghilangkan nomor urut atau penomoran. Contohnya di sini saya cari dulu ya, saya Ctrl N. CTRL plus End, page 9 blank. 2. NVD 1. Ada dua jenis pembaca layar yang digunakan untuk komputer yaitu. Nah, di sini ada dua jenis pembaca layar. Di sini diurutkan 1. JAWS Jot. 1. 2. NVDA Non Visual Desktop Access. Nah, di sini misalkan saya akan menghilangkan nomor urutnya ini 1 dan 2. 1. JAWS Job Access. Nah, kita bisa blok dulu nomor 1 dan nomor 2-nya. JAWS Job Access with Speech selected. NVDA Non Visual Desktop Access selected. Oke, jadi nomor 1 dan nomor 2 sudah diblok. Setelah itu kita tekan aja Ctrl key. Setelah itu kita periksa lagi. Ada dua jenis pembaca layar yang digunakan untuk komputer yaitu JAWS Job Access with Speech. Oke, tidak disebutkan lagi ya teman-teman. NVDA Non Visual Desktop Access. Jadi itu dia tadi fungsinya Ctrl key itu adalah menghilangkan nomor urut. Selanjutnya Ctrl R. Ini fungsinya adalah untuk mengatur tulisan menjadi rata kanan. R itu singkatan dari right. Nah, sama seperti Ctrl L tadi, left alignment, ini tulisannya kita blok dulu. Saya tekan Ctrl A. Select all. Setelah itu kita tekan Ctrl R. Right alignment. Pembaca layar menyebutkan right alignment. Artinya sekarang tulisan ini sudah rata kanan. Nah, biasanya rata kanan ini digunakan misalkan kita membuat surat di bagian akhir, biasanya itu ada hormat saya. Kemudian nama kita. Nah, hormat saya ini bisa kita atur dengan menggunakan Ctrl R. Seperti itu ya. Selanjutnya Ctrl S. Ini udah biasa, fungsinya adalah untuk menyimpan dokumen. Selanjutnya Ctrl T, ini fungsinya untuk membuat paragraf menggantung. Jadi untuk lebih gampangnya, Ctrl T ini kebalikan dari first line. Kalau kita tekan Ctrl T, maka baris keduanya yang menjorok ke dalam. Oke, itu Ctrl T. Selanjutnya, Ctrl U, ini fungsinya untuk membuat underline atau garis bawah pada sebuah tulisan. Contohnya, Sejarah komputer. secara komputer akan saya buat underline. Shift plus End. Sejarah komputer selected. Kita tekan Ctrl U, Underline on. underline on. Jika kita ingin menormalkan kembali, kita bisa tekan Ctrl U, Underline off. underline off. Oke, seperti itu ya. Selanjutnya Ctrl V atau paste, ini fungsinya adalah untuk menempel tulisan yang sudah kita copy atau kita salin. Jadi Ctrl C sama Ctrl V itu saling berhubungan ya teman-teman. Nah, misalkan di sini tulisan ini akan saya copy, kemudian saya tempel. Pertama kita blok dulu. Select all. Setelah itu kita tekan Ctrl C. Copy. Kemudian kita pindahkan ke dokumen baru yang tadi saya buat, Ctrl N. Script list document 1 compatibility mode Word. Microsoft Word document. Oke, saya paste atau saya tempel di sini. Saya tekan Ctrl V atau Victor. Paste. Pembaca layar menyebutkan paste atau paste. Seperti itu ya. Selanjutnya Ctrl W. Ini fungsinya adalah untuk menutup sebuah dokumen atau sebuah jendela. Contohnya tadi
saya buka dokumen baru, dokumen 1. Document 1 compatibility. Nah, kita bisa langsung tekan Ctrl W untuk menutup dokumen ini. Microsoft Word dialog. Microsoft Word window. Save button Alt plus S. Nah, di sini ada notifikasi apakah kita akan menyimpan atau tidak. Kita pilih aja. Don't save button Alt plus N. Don't save, saya enter. Enter. Sejarah komputer .word. Microsoft. Kembali lagi ke dokumen sejarah komputer tadi. Selanjutnya, Ctrl X ini fungsinya adalah untuk meng-cut atau memotong ataupun memindahkan sebuah tulisan atau dokumen. Jadi ini hampir sama juga atau berhubungan dengan Ctrl C, copy, dengan Ctrl V, paste. Nah, di sini sebagai contoh, Sejarah komputer. sejarah komputer ini akan saya pindahkan, kita blok dulu. Shift plus End. Sejarah komputer selected. Setelah itu kita bisa tekan Ctrl X. Cut. Pembaca layar menyebutkan cut. Setelah itu kita pindahkan, misalkan di sini saya pindahkan ke halaman akhir. CTRL plus End. Page 10 blank. Selanjutnya kita bisa langsung tekan Ctrl V atau paste. Paste. Oke, seperti itu ya teman-teman. Nah, ini saya kembalikan lagi. Unduh. Selanjutnya Ctrl Y ini fungsinya adalah untuk membatalkan perintah sebelumnya. Jadi ini hampir sama dengan Ctrl Z. Ctrl Z ini fungsinya untuk membatalkan perintah terakhir yang kita lakukan. Jadi Ctrl Y itu fungsinya redo, sedangkan Ctrl Z itu fungsinya undo. Sekarang kita contohkan. Misalkan di sini saya tidak sengaja salah ketik, misalkan di bagian akhirnya ini Line feed. saya tambahkan kata misalkan K. sembarang aja ya. Y. Nah, kalau kita baca Komputer I. komputer key katanya. Jadi kalau kita menggunakan Ctrl Z, saya tekan Ctrl Z, Unduh. maka kalau kita baca lagi komputer, maka tadi tulisan yang tidak sengaja saya ketik itu akan hilang. Nah, selanjutnya kalau saya tekan Ctrl Y, tadi Ctrl Y itu redo, fungsinya untuk membatalkan perintah sebelumnya. Redo. Kalau kita periksa lagi, komputer ke I. Jadi kembali lagi seperti sebelumnya, ketika saya bilang saya tidak sengaja salah ketik. Seperti itu ya teman-teman. Nah, jadi intinya Ctrl Y itu adalah untuk meredo, kemudian kalau Ctrl Z adalah untuk mengembalikan perintah terakhir yang kita lakukan. Ctrl Z undo, Ctrl Y redo itu intinya untuk membatalkan perintah undo. Seperti itu. Oke teman-teman, jadi itu tadi ada 26 fungsi Ctrl A sampai Ctrl Z yang perlu kita ketahui. Jadi dengan ke-26 fungsi Ctrl A sampai Z ini akan memudahkan kita nantinya dalam mengerjakan sebuah dokumen. Oke teman-teman, cukup sekian dulu pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat. Dan terima kasih buat kalian yang sudah menonton videonya sampai akhir. Saya Vinaria undur diri. Bye-bye.